Senin 5 Juli 2021, renungan harian ditulis oleh TKS Renantera Puswa Vandaika Saputri STH melayani di Jemaat GKE Anugerah Lalapin. Didasari dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 16-33 dengan tema berkorban untuk rencana yang besar. Saudara yang terkasih, apa jadinya bila pengajaran palsu lebih disukai daripada pengajaran yang benar? Apa jadinya jika kebenaran dianggap sebagai kebodohan dan kebodohan dianggap sebagai kebenaran? Dalam nas hari ini kita dapat melihat bahwa jemaat Korintus telah terjebak dalam kondisi-kondisi yang terbalik dan Paulus pun dianggap sebagai orang bodoh. Sebenarnya Paulus merasa sangat heran sekaligus prihatin terhadap kondisi jemaat Korintus pada saat itu. Karena itu Paulus menyindir dengan menyebut mereka sebagai orang-orang yang begitu bijaksana. Karena lawannya terus-menerus melancarkan tuduhan palsu terhadap dirinya, maka mau tidak mau Paulus memperlihatkan identitas dan kualitas dirinya sebagai rasul Tuhan. Ketika para guru Yahudi mempunyai alasan untuk bermegah, Paulus menunjukkan bahwa ia sebenarnya juga punya banyak alasan untuk bermegah. Bahkan kelemahan Paulus menjadi kemegahannya. Paulus memaknai semua itu sebagai kelemahan yang membuat dirinya semakin dikuatkan di dalam Yesus. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus di suatu titik dalam pelayanannya setelah melakukan begitu banyak pengorbanan, setelah melayani dengan segenap hatinya, ia masih juga harus menghadapi penghakiman dari kalangan jemaat Korintus. Namun, ia tetap setia membimbing jemaat yang telah menuduhnya kembali ke jalan Tuhan. Paulus tidak setengah-setengah dalam melayani. Tidak heran jika Tuhan begitu mengurapinya dengan melalui pelayanannya, sehingga Injil tersebar ke seluruh ujung bumi. Ketika semua pengorbanan yang kita lakukan seolah mengerus diri kita, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus berkorban dan setia dalam pelayanan kita seperti Paulus, ataukah kita akan berhenti di tengah jalan? Kerelaan kita untuk berkorban membuat kita dipilih dan dipakai Tuhan untuk rencananya yang besar. Amin untuk firman Tuhan.